Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, kalau memang yang disodorkan itu adalah Pak Ganjar, adalah Pak Erick Thohir untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar. Saya rasa menarik. Kenapa P3 menyodorkan Pak Sandi? Bisa saja seperti itu begitu. Ini menjadi rebutan begitu PDIP begitu ya. Tetapi Hasto mengatakan begini, Sekjen PDIP sebut PAN usulkan Erick Thohir untuk jadi bakal cawapres Ganjar. Padahal kalau kita melihat ya, Pak Erick Thohir kan bukan apa namanya menjadi anggota partai di situ begitu. Kenapa disodorkan? Ya, tidak menjadi masalah sebenarnya begitu kan. Tetapi pertarungannya adalah bahwa ya kita lihat saja di koalisi KIB kan sudah bubar begitu ya. Walaupun sering berkomunikasi di situ kan, tapi saya rasa kan sudah bubar begitu kan, secara implisit kan sudah bubar begitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa walau benar memilih Pak Erick Thohir begitu ya, maka jelas ya bisa saja di satu sisi Pak Ganjar kalah total begitu ya. Karena apa? Karena lihat saja walaupun elektabilitasnya Erick Thohir sekarang naik begitu kan, karena dengan adanya Timnas memenangkan seperti itu begitu. Ya kita lihat saja ya dalam bentuk capres pencitraan atau apa begitu ya. Tetapi kita lihat setelah Pilpres jadi, ketika Pilpres sudah selesai, apakah Erick Thohir akan semakin eksis di dunia ini begitu kan ya? Apakah ini karena ada sesuatu yang diinginkan begitu? Ya bisa saja begitu kan. Bisa saja apa yang disampaikan oleh Denny Siregar itu benar begitu kan. Kalau waktu itu ya Timnas Israel tidak ditolak begitu ya, lalu kemudian ini menjadi panggung Erick Thohir begitu. Katanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini. Hasto bisa saja apa yang disampaikan Hasto itu adalah memilih Erick Thohir dan sebagainya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini salah satunya misalnya ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Partai Amanat Nasional PAN mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir ya untuk menjadi bakal cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Itu menjadi sejarah baru ketika PAN mengusulkan Erick Thohir untuk menjadi cawapres Pak Ganjar. Saya rasa jauh begitu ya, karena PDIP sekarang agak enggan untuk kepada Erick Thohir begitu ya. Tetapi kalau Pak Sandi ya seperti yang diusulkan oleh P3 akan menang banyak di situ begitu. Buktikan saja begitu. Karena pada akhirnya sampai sekarang PAN masih belum jelas untuk mendeklarasikan Pak Ganjar begitu kan. Bagaimana mungkin ya yang tahu-taunya bahwa ketika disodorkan itu menjadi posisi wakil begitu ya Pak Erick Thohir dari yang diusung oleh Partai PAN begitu ya. Bagaimana mungkin PDIP akan menerima komunikasi itu ya tanpa ada komunikasi yang jelas untuk mendeklarasikan Pak Ganjar. Di satu sisi dia akan kembali kepada Pak Prabowo begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan bingung ya, PAN ini kan bingung, saya rasa bingung ya, seperti P3 kan total sudah mendeklarasikan Pak Ganjar begitu. Yang jelas-jelas PAN masih belum jelas di situ begitu kan. Masih cawi-cawi soal ini. Padahal kalau dia memang gentle punya gagasan yang luar biasa, setidaknya kan kita memilih salah satu mereka begitu ya. Hanya Partai Golkar dan PAN yang kemudian masih bermanuver seperti itu begitu ya. Yang lain kan sudah eksis begitu kan ya. Tetapi hal ini disampaikan oleh Hasto dan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kapan waktu pasti kunjungan ya balasan dari DPP PDIP kepada DPP PAN. Ya, nama seperti Pak Erick Thohir memang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk ya sebagai salah satu bakal calon wakil presiden ya kata Hasto. Tapi kita lihat saja bahwa ketika yang disodorkan itu adalah Erick Thohir, maka PDIP seolah-olah tidak mau begitu kan. Karena apa? Karena Pak Ganjar sudah nasionalis begitu kan ya. Yang penting cari yang agamis begitu. Walaupun ya Pak Erick Thohir kan agamasnya bisa saja naturalisasi, bisa saja seperti itu begitu kan. Orang berspekulasi seperti itu. Tapi dari Pak Erick Thohir naturalisasi ya menjadi agamis di situ sudah menjadi support luar biasa dari apalagi dari warga Nahdliyin begitu ya, masuk Banser dan sebagainya begitu kan. Itu sudah jelas-jelas pasti bahwa banyak dukungan di satu sisi, banyak uang di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik itu bisa jadi ya dinamis, bisa saja mengambil Pak Erick Thohir begitu ya.
Ya, nama seperti Erick Thohir yang memang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional. Ya, namun Hasto tak menjelaskan apakah dalam kunjungan ya balasan PDP ke PAN bakal membahas peluang Erick Thohir sebagai bakal cawapres ya. Kalau memang dia tidak mau ya cari yang lain kan begitu logikanya begitu ya. Dan sebab menurut saya ya menurutnya akan lebih baik jika pembahasan Erick Thohir dilakukan dengan mekanisme di internal PAN terlebih dahulu kan betul begitu ya. Jadi bukan hanya PDP kan berpikiran jernih begitu. Dalam artian begini. Ketika PDIP itu yang disodorkan itu tidak masuk, mending ya dibahas dulu di internal begitu kan. Kalau di internal PAN sudah saatnya yang di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan, di atas hanya mendukung Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, ya mana mungkin untuk bersatu di situ begitu kan. Karena kita melihat peluang yang ada begitu. Wajar kalau Hasto mengatakan seperti itu begitu ya. Setidaknya itu ditolak mentah-mentah begitu kan. Dan itulah yang dilakukan dan dalam kunjungan balasan dari PDP Perjuangan ke Partai Amanat Nasional ya, tentu juga menunggu proses mekanisme di internal PAN, ujar Hasto seperti dikutip dari kompas.com. Selain itu juga enggan menjelaskan secara detail ihwal pada politik parpol yang akan bergabung mendukung bakal capres Ganjar di pesta demokrasi nanti. Ya karena masih belum jelas PAN itu akan mendukung atau tidak begitu kan. Tetapi kalau kita melihat di koalisi perubahan begitu ya, sudah jelas PAN itu tidak mau diharapkan ya, tidak masuk dalam kategori ya akan mendukung Pak Anies Baswedan. Yang jelas dia kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar. Walaupun ya isu yang di bawah yang diangkat katanya Anies Baswedan begitu ya. Tapi wallahu alam begitu, bisa saja ketuanya saja yang mendukung itu begitu ya. Tetapi kita harus hormati, inilah demokrasi kita begitu. Bahkan diketahui kini Ganjar sudah mendapatkan dukungan dari PDIP dan P3 dan berlaga di Pilpres di 2024. Ya, yang partai yang memang juga di dalam pemenangan pemilu di 2019 yang juga telah berperan aktif di dalam mendukung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, kata Hasto. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Fraksi PAN dan DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menegaskan sikap partainya untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres untuk di Pilpres di 2024. Apakah di internal sudah menunjukkan bahwa cawapresnya itu adalah Erick Thohir begitu? Itu harus dirembuk ulang di situ begitu ya. Bahkan ya disebutkan di sini ya Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini menyebutkan siapapun presidennya wakilnya tetap Erick Thohir. Katanya begitu ya. Siapapun presidennya wakilnya tetap Erick Thohir. Bisa saja yang disodorkan itu adalah Pak Prabowo begitu kan, kepada Pak Prabowo begitu kan. Kalau memang di PDIP ditolak misalnya, maka kepada Pak Prabowo. Makanya PAN itu enggan untuk bisa mendeklarasikan ini semua begitu. Masih tawar-menawar. Kalau memang sudah jelas pasti di situ ya bisa sekaligus mendeklarasikan itu begitu ya. Inilah cara-cara PAN berpolitik begitu. Saya rasa kejentelan itu masih kurang di situ begitu. Bukan siapa yang harus kita menjadi wakil presiden dan tidak begitu. Tapi inilah soal membangun bangsa bersama-sama begitu. PAN DKI Jakarta masih istiqomah ya dengan Erick Thohir ya sebagai calon wakil presiden di PAN ya. Siapapun presidennya, wakil presidennya harus Erick Thohir, kata Eko Patrio dalam siaran pers itu ya. Wallahu alam begitu ya. Kalau memang yang diinginkan Pak Prabowo begitu kan, wakilnya Pak Prabowo saya rasa jauh ya. Kecuali memang leluasa mereka begitu. Lantas bagaimana Muhammad? Muhammad akan bisa pindah kepada Pak Erlangga begitu, bisa jadi 4 poros kan begitu logikanya begitu. Ini kan sangat semakin pertarungan semakin sengit di situ begitu. Tetapi lihat saja bagaimana perkembangan waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat menarik, kita harus tahu bahwa ya namanya politik itu dinamis begitu kan, tidak nentu siapa mereka begitu. Tetapi kalau kita melihat secara detail ya, PAN hari ini ya, partai PAN hari ini masih belum jelas ke PDP, masih belum jelas kepada Gerindra begitu kan, kepada Pak Prabowo begitu. Ya kalau tawarannya itu diterima oleh Pak Prabowo, jelas dia mendukung Pak Prabowo. Kalau tawarannya itu adalah PDP begitu, yang diterima oleh PDP, maka jelas kepada PDP. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.